mengguncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Ceria, sehat, kuat, hahaha. Nggak kedengar nggak Kak Meli? Iya, kayaknya masih ada yang belum bangun. Iya, Kita harus terus ya, Kak. Iya, apa kabarnya hari ini adik-adik? Ceria, sehat, kuat, hahaha. Kita akan ibadah hari ini, ibadah online di tanggal 6 Desember 2020. Mari persiapkan adik-adik Alkitabnya, hatinya, supaya kita beribadah hari ini. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hanya oleh kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami boleh memasuki tahun baru gerejawi pada hari ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan ini, supaya kami semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa, dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarlah doa permohonan ini, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan hayat hafalan, semuanya siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi lagu It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Yesus serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, siapkan Alkitabnya. Sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Markus 13 ayat 33. Dari Markus 13 ayat 33. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya.
Markus 13 ayat 33. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. Markus 13 ayat 33. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Oke adik-adik, bisa dihafal juga di rumah nanti ya. Terima kasih. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan ayat hafalan, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Saya. Oke, mari persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita bernyanyi dari lagu Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Jalan dalam duka, jalan sertanya, setiap hari, jalan dalam suka. Shalom adik-adik. Ya, ketemu lagi kita hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Gak terasa ya, sudah Advent yang kedua. Baik, untuk memulai khotbah kita berdoa. Mari siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini. Tuhan menemani kami dalam setiap keadaan kami.
Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, memimpin kami, membimbing kami, supaya kami mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan dan nyatakan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terpuji nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus. Oke, Markus itu perjanjian baru ya. Oke, Markus 13 ayat 33 sampai 37. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Baik, kita sama-sama membaca. Nasihat supaya berjaga-jaga. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu datang, tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ayat yang terakhir, apa yang kulakukan kepada kamu, kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Wah, hari ini kita topiknya adalah berjaga-jaga. Ingat khotbah minggu lalu yang dibawakan Kak Sari? Ingat ya, yaitu tentang menanti kedatangan Tuhan. Itu Advent yang pertama. Nah, hari ini kita masuk Advent yang kedua. Masih ingat juga nggak apa artinya Advent? Ya, betul sekali. Advent itu artinya penantian atau menanti. Siapa yang kita nanti atau apa yang kita nanti? Iya, yang kita nanti ada dua. Yang pertama yaitu menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, yang kita nggak tahu kapan ya. Kemudian menanti apa lagi? Menanti acara penyambutan peringatan kelahiran Yesus yang biasanya kita rayakan tanggal 25 Desember yang biasa disebut dengan Natal. Bagus sekali. Oke, nah mari kita lihat ayat ini. Katanya ayat 33. Hati-hati dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Waktunya tiba ngapain? Waktunya tiba akan datang Yesus yang kedua kali. Oke, ada cerita begini. Dua orang bersahabat namanya Sisi dan Caca. Sisi dan Caca ini berteman sangat karib sekali. Lalu karena ayahnya Caca pindah tugas, lalu mereka pindah ke kota yang lain sangat jauh yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk naik pesawat ke sana. Lalu setelah mereka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak bertemu, tiba-tiba Caca telepon. Sisi, aku mau datang ini. Kapan, Ca? Tunggu saja, kamu siap-siap ya. Nanti kita bermain bersama, katanya gitu. Oke, Sisi sangat senang sekali. Dia mempersiapkan dirinya, dia bersihkan kamarnya, lalu dia siapkan mainannya yang paling bagus. Dia tunggu Caca 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Kok nggak Cacanya nggak datang-datang? Lalu dia tanya mamanya, "Mah, ada kabar dari Caca nggak?" "Oh iya, Caca bilang nanti ya, karena kerjaan ayahnya belum selesai. Jadi nanti akan dikabari lagi," katanya begitu. Lalu Sisi menunggu lagi. Dia tunggu lagi. 1 minggu, 2 minggu, gak datang-datang Cacanya. Dia mulai gini, Caca ini dia tidak tahu menunggu itu pekerjaan paling bosan, katanya begitu kan. Lalu dia bilang, sudahlah, aku bermain sajalah dengan temanku, katanya begitu. Lalu dia 1 hari dia pergi dengan temannya ingin bermain, diajak oleh temannya. Terus, "Mah, aku mau pergi dulu ya," katanya gitu, dengan Sinta, katanya gitu. Terus kata mamanya, "Nanti kalau Caca datang gimana?" kata mamanya. Terus, "Alah, Caca tuh udah berapa kali datang-datang nggak tepati janji," katanya begitu. "Ya sudahlah, aku pergilah," kata si Sisi itu. Terus dia pergi bermain, asik dia bermain sampai dia lupa waktu.
Dia lupa waktu. Lalu ketika dia pulang, mamanya bilang begini, Sisi, tadi temanmu Caca datang dan dia menitipkan ini. Dia menitipkan bingkisan untuk Sisi. Dia minta maaf, dia tidak bisa lama karena ayahnya ternyata hanya sebentar datang ke kota itu. Sisi bersedih. Kenapa tadi aku pergi ya? Coba kalau aku dengarkan apa kata mama tadi. Kalau enggak kan aku tadi ketemu dengan Caca. Kata aku sudah sangat rindu kepada Caca. Nah, begitulah kedatangan Tuhan. Kita nggak tahu kapan. Kita harus bersiap-siap. Lihat di ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Nah, jadi karena kita tidak tahu, kita harus bersiap-siap. Bagaimana cara bersiap-siap? Bagaimana cara berjaga-jaga? Yang pertama, jaga hati. Bagaimana menjaga hati? Tetap tekun berdoa, tetap tekun baca firman Tuhan. Walaupun kita lebih banyak di rumah, ataupun mungkin melalui semuanya dengan online. Sampai saat ini kita masih ibadah online. Tapi kita tetap setia dan berjaga-jaga. Karena apa? Kita nggak tahu Tuhan kapan datang. Yang kedua, berjaga-jaga apa? Jaga tubuh kita. Jaga tubuhnya supaya apa? Supaya tetap pada menjaga kekudusan. Jangan karena gini. Nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Sekarang aku boleh dong mencuri, katanya begitu. Nanti bisa minta maaf sama Tuhan. Nggak boleh ya. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita atau kapan Tuhan Yesus datang. Jadi kita harus menjaga tubuh kita dari kekudusan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Misalnya tadi selain mencuri, mungkin misalnya jahat pada adiknya, atau memukul temannya, atau mungkin menyebarkan berita yang tidak benar. Ya kan jarinya yang berdosa kan. Kemudian apa lagi? Mengucapkan kata-kata kotor. Dan masih banyak lagi. Jadi mari kita jaga hati kita, tubuh kita, untuk berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, adik-adik siap ya. Dan yang terakhir, ayat yang ke-37. 37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Artinya, firman Tuhan ini mau bilang bukan hanya untuk yang rajin sekolah minggu saja, atau yang di rumah saja. No, tapi Tuhan mau katakan kepada semua orang. Ngapain? Berjaga-jagalah. Oke, siap untuk berjaga-jaga hati dan tubuh untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, kita akan tutup khotbah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk berjaga-jaga menanti kedatangan Yesus yang kedua kali dan mempersiapkan diri kami dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus, yaitu pada tanggal 25 Desember nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengarkan ini. Pimpin kami di masa kehidupan kami, di masa perjalanan hidup kami, untuk kami selalu berjaga-jaga, menjaga hati dan tubuh kami untuk tetap setia dan menunjukkan cinta kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari persiapkan persembahannya. Persiapkan persembahannya di tangan kanannya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita doakan persembahan kita di tangan kita dalam 3 bahasa, yakni bahasa Simalungun, Indonesia, dan Inggris. Oke, mari kita doakan di dalam bahasa Simalungun. 1, 2, 3, ya. Kubereon, kubani, harajaon, ninai bata. Bahasa Indonesia, kuberikan kepada kerajaan Allah. Bahasa Inggrisnya, I give in to my Lord. Mari kita persiapkan persembahannya. Sebelum itu kita bernyanyi lagu A Gift to You. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you.
Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah membaca ayat hafalan. Jadi sebelum kita menutup ibadah kita akan mendengarkan sedikit pengumuman dari Kak Meli. Oke, shalom adik-adik. Kakak di sini memberikan pengumuman sedikit tentang Natal kita di tanggal 13 Desember nanti. Untuk kalian yang ingin mendapatkan kegiatan, silakan hubungi kakak koordinator kelasnya masing-masing ya, supaya tahu apa nanti kegiatannya yang akan ditampilkan selama Natal sekolah minggu nanti. Oke, sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye-bye. Shalom. Shalom. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepada-Mu, yang sesungguhnya bersumber daripada pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasadaur nami, aset orang ganup, seng boy dan konami, salah kana torsa, dop ama somanami, torang ageuja. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, bye-bye. Sampai ketemu lagi minggu depan. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun ingat, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah